Shalom. Oras ma dihamu amanami do inanami tapu kemapa tanyata di bagasan Borninon marhite martangyang di bagasan roat tabi. Amin. Maradeta siap buku ede nomor 577 ayat sada. Si palua langit tano marolopolopa Haleluya puji Tuhan Yahova tapa sangap goari debata Domar mahani hita ariana nang bodari nape puji hati dako maha mulia ona ta edekon sang abdi debata. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, natu mau palangit dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata, amani Tuhan Yesus Kristus, naung upasu-pasuan tu hita ragam ni pasu-pasu partodion, sian banua gijang di bagasan Kristus. Dipulati dohita gabe anak tuibana, bahin pamujian di hamuliaon ni asi ni rohana. Ale Jehovah si gongkomi hami, masa sangap do guarmu dilihat portibion, haleluya, martangyang mahita. Ale debata si tulusada, debata ama, anak do tondi parbadia, namandok mauleate mahami tuho ala ditopa, di palua jala di parbadia ho hami inohroni asi do holong ni roham nagudangi. Saira moti mahami di bagasan permaraan dohot pangucunan apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami tu harajon muna di banua gijangi asa disipujon nami ho marhite-hite roha dohot hatana ibaru. Amen. Turpuk epistel di partanyata di bagasan Borninon ima Ia buku sada Musa sada memuka maisian ayat 26 1 sada tajahama marsikat soring dungi makuling musema debata tolema itatopa majolma tumiru rupata tudos tu pangalahauta asa dirajai deke akan di laut dot pidong akan namartonga-tonga langit dot akan dorbia roh di sandok tanoon nang sude gulok-gulok akan nama jir di atas tanoon. Jadi ditopa debata majol mai tumiru rupana ditiruato debata lao manopa ibana bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Dungi dipasu-pasu debata ama nasida nina debata ama tu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu jalagohi hamu sandok tanoon. Jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akan di laut, dohot pidong akan nama tonga-tonga langit, roh di sude binatang akan nama jirir di atas tanoon. Dungi nina debatama, butimai, nunga huleho tuhamu nasa suas-suanan namar parbuehun buni, di sadok tanoon, roh di sude hau akan namar parbuehun siswanon, bahen panganom muna mai. Alai anggotu sude akka binatang ni tanoon, doho tu akka pidong namar tonga-tonga langit, roh di sude namar jir di atas tanoon, akka namar hosa di bagasan, bulungnya akka suanan, buleon bahen panganonna,
gabi majadi masongoni. Dungi ditidik de batama sudena tinopanai, jadi nunga dengan situtu, dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paonopon. Ima sahatna, martua do halak na tumangin hatani di bata, jalan na peopsa. Amin. Marede tamuse sebukede nomor 110 ayat 1 Pahodoa sodangi rohako tumbasa basami sudena diawo gonggomi pamataku nang ngodo olo aku sailekon magogoku lomong nang ulaoku urupi tatapau tutu panopana burju tuto dimi Tuhan hulehon diriko saitong madi raja sadok pamatako ibanaku tangiko sai sao tau ditogiho tungolu parto diho manahan di ujian oto di parbaniai ai ho marajaki. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Allah Bapa, yang kami puji dan sembah melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Atas segala pertolonganmu kami boleh beribadah lewat pertanyaan ini lagi ke hadapanmu, melalui nyanyian-nyanyian pujian kami, menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu, tapi juga terutama mendengarkan firman-Mu. Saatnya sekarang Tuhan kami akan mendengarnya. Kami mohonkan supaya Engkau hadir bersama Roh Kudus-Mu, memberkati firman yang akan kami dengar, membuka hati pikiran kami untuk menyambutnya. Tolonglah kami supaya kami hanya dengar-dengaran akan suara-Mu saja, dan berkenanlah Engkau menyapa kami. Terima kasih, ampuni dosa-dosa kami. Dengarkanlah doa kami ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sehat buat kita semua. Firman Allah yang akan kita dengarkan sebagai khotbah dalam pertanyaan malam ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34.
Saya persilakan Ibu Bapak dan semua kita untuk membuka Alkitab kita. Mari kita ikuti pembacaan dalam hati. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, 'Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Sampai di situ pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini kita lihat perjumpaan dua tokoh. Boleh kita sebutkan perjumpaan ini menjadi perjumpaan antara manusia, yaitu Yohanes Pembaptis, dengan Tuhan. Dalam hal ini yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus. Sungguh menarik karena perjumpaan ini boleh terjadi. Sebuah peristiwa yang sangat tidak mungkin ketika dalam Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, Allah itu sungguh tidak bisa dilihat, dan tidak ada seorang manusia pun yang diperkenankan untuk melihat wajah Tuhan. Tapi dalam diri Yesus, dan itulah juga merupakan salah satu maksud dari inkarnasi, Allah mengambil rupa seorang manusia datang ke dunia ini. Sehingga dalam peristiwa inkarnasi itu Allah yang mengambil rupa wujud manusia berkenan berjumpa dengan manusia. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Yesus pernah mengatakan bahwa yang melihat aku itu melihat Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu ada perjumpaan yang menarik saya sebutkan tadi. Perjumpaan antara seorang manusia dan Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi kalau kita hubungkan dengan agama kita sebagai agama Kristen, bukan manusia yang mencari Tuhan atau menentukan agamanya apa, tetapi Allah yang berkenan memperkenalkan dirinya, lalu manusia mampu mengenalnya dan kemudian mempercayainya. Oleh karena itu agama Kristen bukan agama yang menemukan Tuhan, tetapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita percayai persis seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis berkesaksian bahwa awalnya dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal siapa Yesus itu. Tetapi kemudian Allah mengilhami, katakanlah mewahyukan bahwa kalau kepadanya Roh Kudus itu turun, maka dialah anak domba Allah itu. Dan oleh karena itu Allah
berkenan untuk dikenal. Allah berkenan menjumpai manusia. Allah berkenan untuk disapa oleh manusia. Dan oleh karena itu menarik, karena yang tadinya Allah yang begitu kudus dan penuh kuasa itu mengambil jarak dari manusia yang penuh dosa, tapi sekarang dia berkenan menjumpai manusia, memperkenalkan dirinya, sehingga Yohanes Pembaptis juga mengenalnya, dan kita pun sekarang mengenal. Oleh karena itu boleh kita sebutkan, saudara-saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita kenal. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkenan untuk kita jumpai. Saudara-saudara, kita dapat belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana sikapnya ketika bertemu dengan Tuhan. Kita tahu betul bahwa Yohanes Pembaptis diutus sebagai pendahulunya yang mempersiapkan jalan kepada Tuhan Yesus. Di sana ada peran yang sungguh dijalani dengan kerendahan hati, dan dia konsisten dengan kerendahan hati itu. Ketika ada orang lain, kita ingat saudara-saudara peristiwa di Sungai Yordan, dia membaptis, lalu kemudian orang lain bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias?" Jawab Yohanes, "Tidak." "Apakah engkau Elia?" Seorang nabi besar di perjanjian lama, dia juga mengatakan tidak. "Apakah kau seorang nabi yang akan datang?" Dia mengatakan tidak. Lalu orang banyak bertanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Maka Yohanes Pembaptis menjawab, "Saya adalah suara yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan membuka tali kasutnya, kakinya saja pun saya tidak layak." Dia tidak mencari popularitas, sekalipun ada kesempatan untuk itu. Itu sebabnya saya katakan tadi, dia konsisten dengan dirinya yang diutus untuk mempersiapkan jalan, dan dia menekuninya dengan kerendahan hati. Bertemu dengan Tuhan, dia hidup mengenal dirinya dan juga memposisikan diri sebagai orang yang rendah hati. Dia tidak mengambil kehormatan yang miliknya Tuhan. Dia tidak mengambil kemuliaan diri sendiri, tetapi bertemu dengan Tuhan, dia mengenal dirinya siapa, lalu dia rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, hal seperti ini perlu memang kita lakoni dalam kehidupan kita. Salah satu kunci bagaimana kita supaya bisa mengenal diri kita adalah ketika kita bercermin kepada Tuhan. Kalau kita mengenal siapa Allah, siapa Tuhan bagi kita, maka kita juga akan dengan rendah hati mengenal siapa diri kita. Acap juga orang tergoda saat ini untuk mengambil kehormatan, popularitas, sehingga ada yang disebut dengan pengkultusan pribadi. Lihatlah misalnya ada banyak yang tergoda untuk hal seperti ini, yaitu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Allah yang barangkali memiliki semangat pelayanan yang luar biasa dan akhirnya dipuji-puji orang, maka sepertinya dia jatuh kepada pengkultusan dirinya. Atau barangkali juga kepada orang-orang Kristen yang sukses, sehingga Tuhan itu menjadi kecil dari dalam dirinya, tetapi yang ada adalah dirinya ingin menonjolkan diri. Sikap Yohanes Pembaptis ini dapat kita teladani. Dia sebagai seorang yang diutus Tuhan, maka dia mengenal dirinya siapa,
dan juga memposisikan diri sebagai orang yang rendah hati. Dan dengan demikian, dia sekarang tugasnya adalah memperkenalkan Tuhan lewat kata-katanya dan juga lewat pekerjaannya. Saudara-saudara, kita perhatikan betul apa tugas utama dari Yohanes Pembaptis adalah menyediakan jalan bagi Tuhan. Dan ini dilakukannya melalui baptisan yang disebut dengan baptisan pertobatan. Dia menegur orang dalam kesalahannya, dalam dosa-dosanya, dan membawa mereka untuk menerima kerajaan Allah itu dengan pertobatan. Tetapi ingat bahwa pekerjaannya ini dia lakukan adalah dalam rangka mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saya mau katakan bahwa lewat pekerjaannya dia mempersiapkan karya Tuhan yang lebih besar. Saudara-saudaraku, ini juga hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya mengenal diri kita siapa, bukan hanya juga menempatkan diri di dalam kerendahan hati, tetapi bagaimana kita bisa lewat pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita sekarang, kita di situ mau memperkenalkan Tuhan itu siapa, Allah itu siapa. Boleh enggak, saudara-saudaraku, lewat pekerjaan kita persiapkan jalan bagi Tuhan untuk bekerja lebih besar lagi, lebih bagaimana dia perbuatan-perbuatan besar Tuhan itu dapat dilaksanakan melalui keikutsertaan setiap orang Kristen lewat pekerjaannya bagi persiapan karya Tuhan yang lebih besar. Dan ini saudara-saudaraku, intinya saya mau katakan bahwa lewat pekerjaan kita hendaknya Tuhan itu makin terlihat, nampak. Lalu boleh kita sebutkan bahwa masing-masing kita melalui karya kita, pekerjaan kita, atau apapun namanya itu, kita perkenalkan Tuhan melalui itu. Saudara-saudaraku, apa yang kelihatan dalam ayat kita ini sebagai inti kesaksiannya Yohanes Pembaptis dalam rangka memperkenalkan Yesus itu? Dia sebutkan bahwa lihatlah yang datang itu, yaitu Yesus itu sebagai anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Itu perkenalan yang disebutkan Yohanes Pembaptis pertama-tama tentang Yesus itu. Sebagai anak domba Allah yang mengampuni atau menebus dosa-dosa kita. Ada orang berkata bahwa salah satu urusan utama dari Tuhan Yesus itu adalah berurusan dengan dosa manusia di dunia ini. Itu sebabnya dia harus disebutkan sebagai anak domba Allah. Karena anak domba, kita ingat baru kita merayakan Jumat Agung, di sana domba Paskah itu disembelih dan kemudian darahnya menjadi darah pengganti kematian bagi anak-anak Israel. Dan Yesus menggantikan melalui kematiannya di kayu salib sehingga dosa-dosa kita diampuni. Inilah urusan terbesarnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi bukan hanya untuk memberi makan, memberi kesembuhan penyakit fisik, atau saudara-saudara memberi apa yang kita minta. Tetapi yang terutama adalah bagaimana dia berkarya mengampuni dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab tidak ada seorang pun yang mampu keluar dari kungkungan dosa itu. Yesus yang harus menebus kita melalui kematiannya di kayu salib, dan oleh karena itu dia hadir di dunia ini. Bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang berdosa, maka terimalah Yesus yang datang untuk mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Lalu dalam ayat kita ini disebutkan bahwa Yesus itu juga adalah datang untuk membaptis dengan Roh Kudus. Sangat beda dengan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis disebutkan tadi adalah ya membaptis dengan air. Tetapi Yesus Kristus yang datang itu adalah
membaptis dengan Roh Kudus. Apa maksudnya membaptis dengan Roh Kudus? Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah kuasa yang mengubah kehidupan kita, maka oleh karena Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, sekarang Dia membaptiskan Roh Kudus, artinya memperbaharui seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba-hambanya Tuhan. Kita ingat dalam Roma 8, kalau Anda baca semua itu situ kita perhatikan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu totalitas sebetulnya kehidupan kita ketika Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, maka bagi kita dikaruniakan Roh Kudus itu sekarang, dan Dia berdiam di dalam diri kita. Jadi bukan hanya bagaimana hal-hal lahiriah kita, ya badani kita yang dibersihkan, tetapi sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah yang dengan kuasa Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita sehingga kita mampu juga berkarya, ya, membuahkan buah-buah roh dalam kehidupan kita ini. Ya, kita sudah ingat itu dalam Galatia 5 ayat 22-23a. Bagaimana kita membuahkan buah-buah roh dalam kehidupan kita ini. Dan oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sekarang sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus, kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Itu sebabnya kita bersekutu. Disebutkan misalnya kalau dalam pengakuan iman kita, percaya kepada adanya satu gereja yang kudus. Gereja yang kudus itu adalah persekutuan orang-orang kudus yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, dan sebagai orang yang sudah dikaruniakan dengan Roh Kudus, yang memampukan kita sekarang berkarya di tengah-tengah kehidupan kita di dalam Yesus Kristus sebagai orang-orang yang sudah dibaharui kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang ketiga disebutkan bahwa Yesus itu sebagai anak Allah. Saudara-saudara, kalau kita ingat bagaimana ketika diberitakan bahwa Maria akan mengandung, di sana disebutkan bahwa anak yang lahir itu bukan anaknya, tetapi disebut sebagai anak dari yang maha tinggi, anak Allah. Jadi, tetapi bukan berarti diperanakan secara biologis, tetapi ini maksudnya adalah hubungan bagaimana Allah di tengah-tengah kehidupan di dunia ini hadir dengan diri Yesus Kristus yang dengan gelar sebagai anak Allah itu. Ini bukan hanya status, tapi terutama menyangkut kepada tugas dan fungsinya di tengah-tengah dunia ini. Katakan misalnya kalau pernah kita dengar sebuah perkataan dalam bahasa Batak, sorminan ni natorasna do anakna. Kalau dalam bahasa Indonesia boleh kita sebutkan bahwa anak itu adalah cerminan orang tua. Jadi kalau disebutkan Yesus itu sebagai anak Allah, maka dalam diri Yesus tercermin Allah Bapa itu siapa. Itu sebabnya di awal tadi saya sebutkan bahwa siapa yang melihat Yesus melihat Allah, maka dalam diri Yesus yang disebut sebagai anak Allah ini tergambar atau nampak bagaimana sifat dan perbuatan Allah itu. Itu sebabnya kalau di tengah-tengah pelayanan di dunia ini, dia bukan hanya sekedar berkhotbah memberitakan firman Allah, tapi memperlakukan cinta kasih Allah itu kepada dunia. Itu sebabnya dia mengampuni orang yang berdosa juga. Ini kan tugas Allah ini sebetulnya. Dan ada orang mempersoalkan itu, kaum Farisi dan lain-lain itu mempersoalkan, siapakah dia kok berani sampai mengampuni dosa? Nah, mereka tidak tahu bahwa Yesus itu sebagai anak Allah dan di dalam dirinya tergambar Allah, dan oleh karena itu mengampuni dosa, memberikan jalan bagaimana ke Allah Bapa itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku bahwa Yesus mengatakan dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dari dia pimpin kehidupan kita menuju ke rumah Bapa. Dan oleh karena itu segala yang dimiliki Allah itu di dalam Yesus Kristus dikaruniakan
kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kalau Yesus itu disebut sebagai anak Allah, dia sebagai anak Allah yang sulung. Dan setiap kita sekarang yang berperilaku bagaimana sepertinya Yesus melakukan di tengah-tengah kehidupan ini, kita berperilaku yang seperti itu, maka kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Saya katakan tadi, ini bukan hanya soal status yang membuat kita terhormat, tetapi lebih kepada tugas dan fungsi kita sebagai anak Allah di dunia ini. Jadi bagaimana Yesus sebagai anak Allah berkarya di tengah-tengah dunia, itu juga menjadi tugas kita sekarang di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bukan hanya bagaimana kita menjaga harkat martabat kita sebagai anak-anak Allah, tapi juga berkarya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, menjaga kehormatan Allah Bapa sebagai Allah kita, juga sekaligus melakukan karya-karya Allah Bapa. Dan oleh karena itu, kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka seperti Yesus sebagai anak Allah yang sekarang duduk di kerajaan Allah, kita pun diharapkan atau dimintakan supaya menjadi pewaris-pewaris di kerajaan Allah yang kekal. Jadi bukan hanya dunia ini tempat kita, tetapi ada sorga di mana kita akan bersama-sama untuk selama-lamanya bersama Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur ketika Tuhan di dalam Yesus Kristus memperkenalkan diri-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga melaluinya kami dapat berjumpa dengan-Mu. Tolonglah kami supaya seperti Yohanes Pembaptis mampu mengenal diri kami siapa, dan dengan rendah hati mau memperkenalkan Allah, supaya Tuhan yang lebih besar dan kami ini menjadi hamba-hamba yang sungguh tidak layak sebetulnya. Tetapi apapun perkataan kami tentang Allah dan juga melalui perbuatan-perbuatan kami, ajar kami juga Tuhan untuk memperkenalkan-Mu lewat karya-karya kami di tengah dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah hadir di dunia ini. Kau bersedia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Kau juga bersedia Tuhan mengubahkan kehidupan kami, sehingga tidak lagi hal-hal lahiriah dan dunia ini yang menguasai kehidupan kami, tetapi Engkau telah memperbaharuikan supaya kami juga mampu membuahkan buah-buah roh di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih juga dengan status-Mu dan tugas-Mu sebagai anak Allah. Kami sekarang diajari bagaimana dengan status yang seperti ini untuk tidak hanya menjaga kehormatan diri kami, tetapi juga berkarya seperti Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang berkarya di tengah dunia ini. Maka demikianlah kami juga berangkatkan Tuhan untuk berkarya sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus, supaya dimanapun kami berada dan pekerjaan apapun yang Tuhan karuniakan kepada kami sekarang, kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh menjadi teman kerja Allah di dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, Kau berkati firman yang kami dengar, berkati juga seluruh anggota jemaat-Mu yang sudah mendengarnya. Jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, ampuni kami dari dosa-dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari dimaitasi yang bukede nomor 314 ayat 1 ayat 3. Yesus Tuhan, si
Tapa tulus marohata tutuhatang martang yang mahita. Debata Jehovah amanami namarhabangsa di Banua Gijang. Amanami situtudoho marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Si pangulu hami, si padua hami, si hokop kami. Puji-pujian hasangapun dot hamulation metokong jumuru di sobahon rohanami tu jolom nabadiai Tuhan. Disaluhut asini roham do dinggan ni basam. Natoktong mangihut-ihut mangiring-iring ngulu nami. Diurut hodo hosahang uluan di hami. Diparmudu-mudu hodo hami Tuhan. Jala dipatupa hodo saluhut akkalari koti di ngulu nami. Dang alani tamani parangin nami manang dinggan ni pangalahon nami. Alay tungholan sian asini ruham dohot dinggan basani sabing do Tuhan. Di bagasan bodari nyarion marsadani roha do hami saluhut na ruas ni huriam dohot prahalado. Imale Tuhan pertangyangan pinamasa ni huriam sehari saminggu. Saluhut na dipatupaon Tuhan asa tau puji-pujian tau sangap di guarmu tau dame dohot las ni roha di hami saluhut na ruas nang parhaladuni huriani. Pasu-pasu ma pertangyangan namion asa puji-pujian jelas sangap di guarmu dame dohot las ni roha di hami saluhut na. Tuhan mengelek-elek do hami tu jolom alandunga manangi-nangi hami sian hatam nabadiai pinasahat minaposomi asiru ham di hami ale Tuhan todim todi berbadiai malehon mangula di bagasan roha pikiran dohot hati-hati nami dohot na mangalehon gogo di hami asa bui waktu si hami lomoni roham di ngulu nami on jala bui hulahu kami nahobar tuhatam hukut khobar tulomo ni roham. Pasu-pasu mana posom nang pasahaton hatami di hami Tuhan. Lehon gugu hahipason bisuk doot hapistaram. Pasu-pasu manang salhut keluarga ni amanan. Asa toktong di bagasan las ni roha dinalaho para raton baritam nauli. Debata Jehovah aman nami namarhabangsa di Banua Gijang. Hubua kami do di bagasan tangyang nami borminon. Huriam mulai sian perhaladona. Ruas sian dakdanak sahat roi nama gudang sahat roi nama tua. Asa pasu-pasuonmu masaluhut na hami ale Tuhan. Toktong leonommu hahipason dohot haguguun. Dohot las niroha. Makanguluhon dengan basami asima roham di hami ale Tuhan suang songonima akapak kubasion nang akarecana pak kubasion na pinatupani huriam pasu-pasu maya ale Tuhan asa bui merdalan dohok dengan
tau sangap di guarmu mai dame las niroha di hami kuriam. Di bagasan obason Tuhan namangelek-helek mahami tujulom nungatung malungun jala masih situ turuhan amel itu kan naing pajuk pahami sama hami marsada niroha di huriami di bagas joromi dinalah mamuji pasangap guarmu nabadiai takas do di botoho Tuhan namasa di perngulun nami dohot bisa dok portivion imale Tuhan namasa pandemi COVID-19 sian pamotuan murusa luhut na Tuhan namangelek mahami ale Tuhan asi maroham salpuhon male Tuhan isaluhut na virus-virusi asonang gabi manggugay di hami ale Tuhan dinanahom marsa dani roha hami mamuji pasangap guar munabadiyay marhite-hite hasadon nami di huriami dinalahom mamuji-muji pasangap guar munabadiyay dohot mananginangi hatam nabadiyay Tuhan asi maroham di hami saluhut na salpuhon male Tuhan COVID-19 sian sandok portibio dangadong pangadualuan nami dangadong sepangasahonon nami di ngulu nami on dukon ni asi ni rohando dengan di basam Tuhan pos dorohan nami tangi honommu alu-alu nami tangi yang nami dohot panggiluan nami asiroham Tuhan pasu-pasu menang saluhut naruas ni huriam padau siap persahiton siap permarahan padau akator dinahudar padau sian akka parcahaton halai pasada mahami tongale Tuhan di bagasan las niroha dinalah mamuji-muji pasangap guar muda badiyai jalalam ringgas hamyale Tuhan dinalah manangi-nangi di hatam nabadiyai dohot dihasadaun nami markite-kite partangyangan nami nang di hari Rabu dohot di hari Minggu dinalah mamuji pasangap guar muda badiai jala marsadani roha hami martangi yang mangidohot tuhwale Tuhan asini roham dohot dengan basami asa salpuhonom muma namasa dingulu namion mabain kami biahaton alai pos dorohanami di bagasan pangaramotion muru saluhut nahami ruas nuhuriam dohot perhaladom di sadok portibion pasu-pasu mahami totong di bagasan las niroha mamuji-muji pasangap guar muda badiai dohot madok mauliate di hotuhan Tuhan di bagasan obason namangelek-helek topi ami tuh molotungadong akadongan nami di bagasan tarsahiton surduk kontangan muda badiai Tuhan lahuma masu nasida asal honom hamalumon dohot hahipason marhite-hite akka ubat si panganon nang tangan ni akka pangubati hodo ale Tuhan natuk mangalehon hamalumon hupasahat tami manang saluhut na akka dongan nami si solhot nami keluarga nami na hinaholongan ni rohanami didadaw nang dinajonope sian na met-met saat rudi na magudang molo tungadong na di bagasan parsahiton asi roham Tuhan lehon mahamalumon na siyakoy marningot rohami tong diak kayanak kon nami ale Tuhan nak di akka parsikola dohot akka na kuliah dope malumun jala masihol rohan nasida ale Tuhan nang menguruti akka sikola nandang kuliah nabi rusude male Tuhan na terlibat di si asima roham ale Tuhan ditiki nang binuhulmu buy musen nasida le Tuhan di bagasan las niroha melanjutton akka persiajaran nasida bi pasu-pasu masaluhut na pamaret tanami pasu-pasu bangso dohot negara namion asa saluhut na rencana di bangso namion dahot buy merdalad dohot dengan hobar tulomo ni roham asima roham Tuhan matsay gudang do na nang si Panginoon nami tuho alay huboto hami jala huha porsiay hami rotakas nunga nang jumulo ho Tuhan ubotoy ahamana naing spasahaton mo tuhami alani say saut malomoni roham di ngulu namion molotung marujung piando nali Tuhan partangyangan namion alayang goho ale Tuhan toktong dorap dohot hami manang didia pe hami ale Tuhan homa namangaramoti hami saluhutna asi roham Tuhan molotung piak pe hami di podoban nabibi
Toktong mahami di bagasan pangaramotionmu. Iring-iringonmu jala paheheonmu hami dari marsugut. Di bagasan hahipason duhut gugunay baru nasyak kue Tuhan. Pardusa na gudangku hami Tuhan badia doangku. Parbadiai mahami saluhutna. Asa tamahami ale Tuhan habaoran di pasu-pasumi. Sesama dosa nami nagudangi Tuhan. Asi maroham di kami. Tangihon mapuji-pujian hamaleton namion oloi manang pangiduan namion. Mar hite-hite goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret Mahita sian nomor 624 ayat 125 laos dison Mahita papungu pilihan. Jesus ona puna dohon na adong dia gogolong sakit sangat matutangan mi sangat matutangan mi. Sere arta hepengbe buat malihot sude toni nang pamataki ikon mo oloani ikon mo oloani. Tatangyakon ma peliatan tu adopan itu hata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut sileo-leo na denggan dohot na saulibasan na mauliutus. Upasahat tamima sian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalomay gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hu perhasia kami pelianon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hu tedahami gudang ni sileon-leon mi tuhami, asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita martangiang, marhite tangiang alia manami. Alia manami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saud molomani roham di bonotongon songon nadi banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo na puna rajaun, do tagugun rodia sangapon saliling-niling na. Amen. Asini rohani tuhatta Yesus Kristus, holong ni rohani debata amata, dohot persoran ni tod di perbadia manamadongani hamu bornginon, sahat rodi saliling-niling na. Amen. 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 Horas madihita saluhutna, salam, salam sehat.